Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jemaah majelis taklim Mushola Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tadhkirul Qaul Al-Hadits, yang melanjutkan bacaan kita, yaitu pada halaman 19, ya, bab yang baru, yaitu Al-Babul Ashir fi Fadilati Al-Jum'ah, ya, keutamaan hari Jumat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Al-babul 'ashir fi fadilati al-jumu'ah. Ya, bab yang ke-10 tentang keutamaan Jumat atau keutamaan hari Jumat. Ya. Ruya an-ula an abihi Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lam tatlu asy-syams wa lam taghrib ala yawmin afdalu min yawmil jumu'ah wa ma min dabbatin wa hiya tabza'u min yawmil jum'ah illa saqalani al-jin wal ins wa ala kulli babin min abwabil masjid malakani yaktubani an-nasul awwal fal awwal karajulun, ya, karajulun qarraba budna wa karajulun qarraba baqarah wa karajulun qurba syat wa karajulun qurba dajjal wa karajulun qurba bidha fa idza qama al-imam tubat as-suhub kadza fi al-ghanimah. Dalam riwayat Ola dari bapaknya Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya,
Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam tatlu asy-syams wa lam taghrub. Ya, tidaklah matahari terbit dan juga matahari terbenam, ya, pada suatu hari yang lebih baik daripada hari apa? Hari Jumat. Ya. Jadi matahari terbit tiap hari kan tuh. Ya, dari Senin ketemu Senin lagi, ya. Nah, dari 7 hari yang matahari terbit dan terbenam itu, ya, yang paling baik adalah matahari terbit pada kapan? Hari Jumat, dan terbenam juga pada hari Jumat, ya. Kenapa di situ dijadikan, ya, hari yang terbaik, ya? Dikatakan di sini wa ma min dabbatin, ya, tidaklah seluruh hewan ataupun binatang yang melata, ya, yang ada itu, ya, illa wahiya tabza'u min yaumil jum'ah, ya, semua hewan yang ada tuh, ya, takut pada hari apa? Hari Jumat, ya, artinya bukan takut, kenapa? Menghormati, ya, mengagungkan ataupun memuliakan hari Jumat. Ya, itu binatang, Bu. Ya, tahu, ya. Kenapa? Kan dia punya ini juga, punya insting juga, ya. Tahu dia, cuma dia nggak bisa ngomong kita aja, atau kita nggak ngerti dia ngomong, ya. Tuh. Nah, tapi di sini, Bu, ada 2 makhluk yang nggak takut, dia biasa aja, ya. Illa saqalan, ya, ada 2 yang merasa berat, ya, dengan hari Jumat tuh. Siapa? Al-jin wal ins, jin sama manusia, ya, dianggap hari Jumat tuh hari biasa aja deh, nggak ada bedanya dengan hari-hari yang lain, ya. Padahal hari Jumat ini adalah hari spesial buat kita umat Islam, ya, tuh, karena keutamaannya banyak, nanti dijelaskan dalam, ya, kitab ini nih, ya, gitu. Wa ala kulli babin min abwabil masjid, ya, di tiap pintu dari pintu-pintu yang ada di masjid. Masjid mana aja nih, Bu? Kenali Nabah doang bukan? Ya, semua pintu masjid, ya, artinya masjid yang dipakai untuk sholat Jumat, ya, itu apa? Ya, malakani yaqtatubani, anas, ada 2 malaikat yang selalu mencatat orang, ya, yang selalu mencatat manusia saat dia ngapain? Mau datang ke masjid untuk ngapain? Sholat Jumat, ya. Nah, di sini dikatakan al-awwalu fal awwal, orang yang datang pertama, ya, itu sama seperti karojulin qarraba budna, pahalanya sama dengan orang yang apa? Berkurban seekor unta. Nih, kalau orang yang pertama kali datang ke masjid buat sholat Jumat nih, ya, laki-laki kasih tahu nih, ya. Jadi kalau hari Jumat mau sholat Jumat, jangan datang pas khotib naik mimbar baru datang. Terdapatnya itu telur, ya. Tuh, tapi kalau kita datang di awal setengah jam atau 1/4 jam atau 1 jam apalagi, itu pahalanya sama, kita bersedekah apa? 1 ekor unta, itu yang pertama, ya. Unta kan binatang paling mahal, Bu, ya, itu. Karena kalau dulu nggak ada mobil Alphard, soalnya kalau ada Alphard Nabi bilang sama dengan dia apa, sedekah mobil Alphard atau Lamborghini, karena nggak ada mobil dulu, ya. Yang ada adalah binatang hewan unta yang paling mahal, ya, itu. Orang nanya, kok bukan kayak Lamborghini, Ustaz? Ya, Lamborghini dulu belum ada, ya. Kendaraan yang paling keren dulu adalah apa? Unta, ya. Nomor 2 keledai, ya. 2 itu aja. Baik. Kemudian, ya, wa qarrajulun, ya, qarraba baqarah. Nah, orang yang datang waktu kedua, ya, artinya udah mulai apa itu? Ya, taruhlah sekarang Jumat jam 12:03. Ya, orang yang pertama tadi datang jam berapa itu? Jam 11 dan contohnya.
ya itu didapat pahala sama dengan pahala dia apa? Ya, unta berkorban ataupun sedekah unta, ya. Nah, orang yang datang kedua jam 11:04, ya, berarti ini orang sama dengan dapat pahala dia apa? Korban sapi. Ya, sapi. Nah, ada yang datang setengah 12, ya, sama apa tuh? Karajul kurbasyar, sama dia berkorban pahala orang korban apa ya? Kambing. Ya, nah orang datang yang jam 12 kurang seperempat, ya, sama dengan dia apa? Wa qarajulin kurba dajan, sama dengan dia orang yang berkorban seekor ayam, ya gitu. Nah, yang datang jam 12 nih, ya apa? Qarajulin kurba bidah, sama dia apa ya? Orang yang bersedekah 1 butir telur. Kecil banget, Bu. Nah, jam 12 orang udah mau apa itu? Azan baru datang. Nah, apalagi udah azan, ya. Ini hati-hati, sayang ya. Artinya tuh hari yang seminggu sekali datang kita nggak manfaatin banget tuh, sayang-sayang. Ya, itu. Fa idza qama al-imam, apabila imam sudah berdiri. Ngapain tuh imam? Berdiri untuk menyampaikan khutbahnya. Ya, tubatis suhub, maka catatan itu diapain? Tutup. Ya nggak catat lagi dah tuh. Dia datang tapi dapat ayam. Ya dapat ayamnya doang, tainya dapat telur lagi. Ada dapat gitu. Semuanya bisa diceplokkan. Ya, nah kalau kotorannya nah tuh, ya. Kaza fi al-ghanibah, ya itu dijelaskan dalam kitab al-ghaniyah, ya tuh. Jadi kita punya cucu, punya anak, ya, punya menantu laki tuh, ya Jumat suruh siap-siaplah segera tuh, ya untuk mencari apa keutamaan yang ada tuh, ya pahalanya hari Jumat, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyami yaumul jum'ah. Ya, penghulu atau pemimpin dari hari-hari yang ada dalam seminggu itu hari apa ya? Hari Jumat, ya. Tuh, bukan hari Minggu, bukan. Kalau dulu kita libur sekolah hari Jumat ya. Nah, kenapa ya? Karena memang orang dulu benar-benar ya kalau namanya Jumat itu juga makannya juga beda. Ya kan, spesial. Biasanya makan biasa-biasa, tapi kalau Jumat makannya apa ya? Luar biasa. Dienakin karena tuh hari raya mingguannya umat Islam, ya. Kita justru kalau hari Jumat bawaan kita malas kemana-mana aja. Ya, kayaknya Jumat waktunya apa ya? Pendek, padahal mah sama aja, nggak pendek nggak panjang, begitu-gitu juga. Ya, bedanya kita ada sholat Jumat aja, jadi kelihatannya waktunya pendek. Nah, emang hari lain nggak ada sholat? Ada, cuma zuhur. Kita bilang zuhur hari biasa, itu sholat biasa kan gitu. Ya, tapi kalau di Jumat itu apa? Kita anggap adalah apa? Sesuatu yang beda dengan hari-hari yang lain itu. Ai huwa min afdalil ayyam, ya, yaitu ya Jumat itu adalah hari yang paling mulia, ya. Wa fil jami' as-saghir, ya. Dalam kitab Jami' as-saghir, sayyidul ayyam indallah yaumul jum'ah, ya. Pemimpin ya hari-hari yang ada itu di sisi Allah yaitu hari apa? Hari Jumat. A'zamu min yaumin nahri itu. Hari Jumat itu hari yang lebih mulia daripada hari Idul Adha. Ya. Wal fitri, dan lebih mulia dari hari apa? Idul Fitri. Ya. Tuh. Wa fihi khamsa khilal fihi, ya. Pada hari Jumat itu ada 5 kejadian penting. Apa itu? Fihi khalaqallahu Adam. Ya, yang pertama Adam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat, ya. Yang kedua wa fihi ahbata. Ya. Hari Jumat pula Allah menyuruh Adam dan istrinya turun dari surga. Setelah dia ngapain? Makan buah khuldi, melanggar itu. Yang kedua, yang ketiga wa fihi wa fihi ya tuwfiya
Tuh, pada hari itu juga Nabi Adam wafat. Ya, jadi hari Jumat pertama adalah Allah ciptain Nabi Adam. Hari kedua yaitu kejadian yang kedua apa? Allah ngusir Nabi Adam dari surga disuruh turun ke mana? Ke bumi. Ya, yang ketiga adalah apa? Hari wafatnya Nabi Adam. Tuh. Wa fihi sa'atun. Dan pada hari Jumat itu bakal terjadi apa? Hari kiamat. Ya, Bu. Bu, hari kiamat hari Jumat, Bu. Ya, Jumat kapan? Allah alam. Mungkin Jumat besok, Jumat satu lagi. Ini nggak tahu kan? Ya, itu. Terus apa lagi? Ya. La yas'alul 'abdu, tidaklah seorang hamba yang meminta fiha pada hari Jumat, ya, kepada Allah syai'an terhadap sesuatu illa a'tahu iyyah. Pasti Allah bakal apa ya? Bakal kasih apa yang diminta oleh hambanya itu. Ya. Jadi hari Jumat tuh, Bu, manfaatinlah, ya. Tuh, kenapa? Saat kita berdoa minta sesuatu kepada Allah di malam atau hari Jumat, ya, itu Allah nggak bakal nolak apa yang menjadi permintaan kita. Ya. Kalau ibu-ibu ada yang nyaut, Ustaz saya juga pernah doa tapi nggak dikasih-kasih, salah niat kali. Ya kan? Sebanyak ya niatnya salah, itu ya jadi dosa jadinya kan. Ya, coba kalau tulus ikhlas bener minta tuh mulai dari asar, ya, asar hari Kamis, ya, sampai Jumat asar tuh kan apa? Minta aja, Bu, yang banyak. Ya, tuh kenapa? Karena itu hadis Nabi mengatakan la yus'al abdu, tidaklah seorang hamba yang meminta sesuatu kepada Allah illa a'tahu iyyahu. Ya, pasti Allah akan apa? Memberikan apa yang dia minta. Tapi kata Nabi, malam yas'al isman, selama dia tidak meminta sesuatu yang mengandung dosa. Apa yang minta sama Allah? Ya Allah, mampusin ngapain itu orang? Dosa. Ya Allah, rezekinya serakin apa itu? Ya seretin, jangan kasih rezeki lagi. Ku iri yang ini boleh gak? Gak boleh. Allah bilang jangan. Ente urusan apa ente masalah rezeki? Ya, kita doa yang baik, yang baik-baik, kecuali kalau dia memang jelas-jelas musuh kita, nggak apa-apa. Ya, musuh yang benci sama Islam, datangnya itu. Kita doa, bahkan Nabi pun ngajarin, Allahumma ahlikil kafarah, kan? Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir. Itu Nabi doa. Kenapa? Jelas karena mereka itu berbahaya, ya. Selalu apa? Memerangi umat Islam. So, tapi kalau teman hanya sekedar masalah sedikit, ya, masalah beda beda paham doang, jangan kita jadiin dia sebagai apa ya? Musuh kita. Ya. Baru dengar kata orang diceritain, kok tadi lu dibilang perempuan miskin katanya. Ya, marahnya luar biasa. Ada doa, gue minta sholat hajat, minta sama Allah malam Jumat biar dia jadi tambah miskin katanya. Ya, nggak boleh. Ya, kalau orang doain kita jelek biarin aja. Tapi kita jangan doain orang lain doa yang jelek-jelek. Kenapa? Karena Allah nggak bakal terima, Bu. Ya, tuh. Karena mengandung suatu apa dosa. Ya. Qati'atur rahim. Ya, atau orang yang apa? Mutusin silaturahim. Itu nggak bakal diterima doanya, Bu. Ya. Saudara berantem aja bawaannya nggak pernah akur. Ya, kalau saudara kan orang bilang, ya, jauh bau apaan tuh? Jauh bau durian, dekat bau apaan? Bangke katanya. Emang begitu, Bu? Enggak juga sebenarnya. Hah? Tergantung orangnya. Emang saudara begitu, Bu. Kalau di dekat kita apa ya? Biasa-biasa aja, tapi kalau jauh itu bawaannya kita mau main nih, kemudian kan gitu. Ya, kangen bawaannya itu. Ya, kemarin gue deket di Congoran lu nggak kemana datang ke rumah gue. Ya, nah sekarang gue jauh dikit gue telepon mau main dulu. Ya boleh lah kan gitu. Ini namanya saudara kan wajar. Ya, tapi peribahasa tadi itu saya nggak pas buat saya itu. Saudara deket, ya apa jauh bau wangi, deket bau tai katanya enggak lah. Ya, itu tergantung siapa tadi orangnya. Enak, ya kan? Iya. Kalau ngapain lagi kurang kan bisa minjem kan?
pengen masak bawangnya kagak ada, jalan aja minta. Iya kan? Oh iya, ada acara bisa dibantuin masak kan gitu. Coba kalau Hera tinggal jauh. Malas sebab jauh panas. Nah, kan gitu, hujan. Iya, ya. Itu faedahnya Bu, hikmah di antara kita hidup dalam bersaudara. Udah saudara tetangga tambah enak lagi Bu. Ya, kita hidup bertetangga aja enak Bu, apalagi udah saudara tetangga juga lebih enak gitu. Ya, tuh. Kalau ada apa-apa kan paling enggak kita punya acara di ngelongok aja nggak apa-apa. Nggak bantuin apa-apa, yang penting ngelongok aja. Ya kan, nanyain apaan gitu. Ya, nah orang lain juga ngelongok ngapain? Kan nggak mungkin. Tuh, ya. Jadi orang yang memutus silaturahim doanya nggak bakal diterima meskipun dia berdoa malam Jumat. Ya itu. Terus yang berikutnya, wa fihi taqumus sa'ah. Ya, hari apa tuh? Hari kiamat juga terjadi pada hari Jumat, ya. Wa ma min malakin, ya, tidaklah ya para malaikat muqarrabun wala siyama wala ard, ya, langit dan bumi, ya, wala rih, apa tuh rih? Angin, ya, wala jabal, gunung, ya, wala hajar, batu-batuan, illa wa huwa mushtaqun min yaumin jum'ah. Subhanallah. Ya, semua makhluk Allah tuh Bu, yang namanya malaikat, langit, bumi, angin, gunung, batu, mushtaq min yaumin jum'ah. Sangat rindu dengan yang namanya hari Jumat tuh. Nungguin dia. Kita biasa-biasa aja coba. Ya. Biasa-biasa. Makanya ya, di antaranya kan ya salah satu program yayasan saya itu kan ngadain Jumat Berkah tuh itu Bu. Ngambil keberkahan yang ada di hari Jumat. Ya, orang yang bersedekah di hari Jumat sama dengan orang sedekah di bulan Ramadan. Ya kan bulan Ramadan pahala diapain? Dilipat gandain. Ya, itu orang ngambil pada Jumat Berkah apa terserah. Ya mau bagi sayuran kayak, mau bagi nasi kayak, mau bagi apa kayak. Ya. Ada saya punya teman tiap Jumat orang dikumpulin Bu, banyak ada 50-an orang dibagi duit. Bagi duitnya nggak banyak, berapa ya? 2.000 perak. Iya, tapi orang ngumpul aja Bu, ramai Bu. Ya, bukan anak aja saja, nenek kakek juga datang. Iya. 2.000 perak. Karena rutin tiap Jumat. Itu kan? Ya orang mungkin ya 2.000 kan lumayan. Kali 4 berapa ya? 8.000 kan? 8.000. Coba kalau setahun berapa kan gitu pikir gitu. Saya tabung ya. Padahal kalau kita lihat kecil jumlahnya berapa sih? 2.000 perak. Ya, tapi keterpanggilan orang tuh, ya, keterbukaan orang tuh, dorongan hati tuh orang mau memberi ya 50 orang, 5 kali 2 berapa sih Bu? 100.000 cuma, ya kan? 100.000, orang 2.000. Enggak gede. Coba ibu-ibu mau enggak saya sudah datang 2.000 tiap hari Jumat datang benar. Lagi 2.000. 2.000 saya bagiin tapinya ya. Kok enggak ngapain 2.000? Betul. Iya. Saya pernah ngeliat Bu tuh, benar nenek, kakek banyak yang datang hari Jumat tuh. Ya, itu tadi duitnya sih nggak gede, cuma berapa? 2.000 perak. Tapi nih orang keterpanggilannya itu mau berbagi di hari Jumat itu yang kita apain? Kita hargain tuh orang tuh, ya. Jadi kalau kita punya Bu sesuatu ya Jumat kita lebihin dah. Ya, makan sama keluarga kita juga kalau bisa kita bedain ya biar enakan di kita ya. Kalau makan juga kalau bisa tetangga kita keluarga kita dekat makan bareng Jumat dah gitu. Sekali-kali enggak apa-apa, seminggu sekali. Ya. Beda Bu ya. Baik.
Ai wal halu anna dzalika khaibun min qiyamil qiyamah tuh. Ya. Makhluk-makhluk tadi itu Bu, baik itu langit, para malaikat, bumi, angin, gunung, batu-batuan, mereka takut dengan Jumat. Kenapa? Khawatir kalau hari itu terjadi hari kiamat ya Allah Bu. Ya, benda mati takut. Ya, ame hari kiamat kita kok biasa aja. Ya, nggak ada persiapan, nggak ada apa-apa itu. Ya, alhamdulillah min dzalik itu. Ya, itu makanya itu semua makhluk yang Allah diciptakan tuh, tumbuhan apa semuanya itu, binatang tuh yang kecil yang gede, tumbuhan yang kecil yang gede, semuanya bertasbih Bu kepada Allah. Ya, mengucapkan apa? Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan bumi ngapain? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khaifun min qiyamil qiyamah, ya. Fihi, ya, yang akan terjadi dalamnya wal hasar wal hisab, takut akan ada hari kebangkitan dan juga hari perhitungan Bu. Ya, padahal kan yang namanya batuan, tumbuhan itu enggak dihisab. Ya, tapi saking memuliakannya hari Jumat tuh, ya, sampai sedemikian rupa rasa takut yang ada pada makhluk-makhluk tubuh selain manusia dan jin. Ya, tuh berarti itu apa? Lebih mulia itu ya makhluk-makhluk ya selain manusia dan jin tuh yang mereka lebih takut. Baik. Ruwiya hadzal hadis al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i wa Ahmad wal Bukhari an Sa'ad bin Ubadah. Sayyidil Ansar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man igtasala yaumal jum'ah," ya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Ibu, ada orang bertanya, "Ustaz, ini mandi Jumat buat laki-laki doang?" Tidak, laki atau perempuan. Mandinya kita ambilnya. Ya. Yang penting pada hari apa ya? Hari Jumat. Tuh, ya. Apa ganjarannya? Ya, kufirat anhu dzunubahu. Ya, semua dosa-dosanya diapain? Digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita mandi pada hari Jumat. Ya. Kapan mandinya tuh? Yang baik adalah waktu ya sebelum fajar hari Jumat. Ya, kita niatin nawaitul husla liyaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Ya, ya. Jangan. Kalau baik itu ya hari itu, jam segitu tuh. Apalagi sebelumnya kita pakai sholat sholat taubah, ya, sholat tahajud, sholat hajat, sekalian niat itu sekalian. Ya, tuh. Nah, kalau laki mungkin ya dia mau sholat. Karena ini kan hadisnya tuh bukan hanya untuk kaum laki-laki saja, tapi untuk perempuan juga, ya. Gitu. Wa khatayahu, begitu juga apa? Kesalahannya, ya. Wa hadza huwa al-murad bi qauli sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadis yang disabdakan Nabi ini adalah apa? Man iktasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kana fi taharatin, ya, dalam keadaan suci, ila jum'ah al-ukhra, ya, maka orang tersebut akan ya apa? Disucikan oleh Allah dari satu Jumat menuju Jumat yang berikutnya. Ya. Dari satu Jumat ini menuju Jumat yang berikutnya. Berarti kita dalam keadaan apa ya? Taharah, ya, bersih dari dosa maksudnya. Ya, bukan bersih dari utang enggak. Ya, utang tetap ada ya? Tetap ada, enggak hilang utang meskipun mandi Jumat juga. Ya, harus bayar itu. Baik. Rawahu al-Hakim, ya. Dalam riwayat Hakim an Qatadah, ya. Wal murad at-taharah al-ma'nawiyah. Yang dimaksud dengan kesucian adalah kesucian secara maknawi. Artinya maknawi itu apa, Bu? Ya, makna artinya sesuatu yang tidak nampak. Ya, dosa kan enggak kelihatan gitu, Bu. Ya. Dosa kelihatan enggak? Kelihatan. Ya, harus bayar itu.
Kalau dosa kelihatan, waduh bahaya bu. Ya. Iya, dosa kelihatan berupa titik aja. Waduh, tahuan itu. Ya, atau apa? Iya, apalagi berupa jendolan. Ya, tuh. Untungnya dosa Allah nggak kasih lihat bu. Ya. Selanjutnya, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jum'ata wa lailatiha, ya, sesungguhnya hari Jumat dan malam Jumat, ya, arba'ata wa 'ishruna sa'ah. Itu ada berapa? 24 jam. Kenapa Bu 24 jam, Bu? Karena hitungan Jumat itu dimulai dari kapan? Kamis asar sampai ke Jumat asar. Itu namanya Jumat. Makanya itu 24 jam. Ya, tuh. Nah, dalam waktu 24 jam yang ada pada hari Jumat itu, ya, kata Nabi, ya, ya'tikullahu fi kulli sa'atin minha sittumia al-but'atikun minan nar. Setiap 1 jam yang ada, ya, di dalam 24 jam setiap hari Jumat itu Allah membebaskan 600.000 orang dari api neraka. Bayangin Bu, saat neraka kan belum ada sekarang. Ya emang belum ada. Tapi mereka yang sedang mendapatkan azab di kubur, ya, yang lagi disiksa tuh Bu. Ini sama kayak hari apa nih? Kayak bulan Ramadan. Ya, kan bulan Ramadan tuh penyiksaan kubur di stop sama Allah sementara Bu. Ya. Nah ini kalau hari Jumat setiap jam tuh 600.000 orang yang lagi disiksa diberhentiin dulu sama Allah. Setiap hari Jumat coba. Enak gak? Ya, enak. Ya, tuh. 600.000 emang yang mati banyak Bu ya, yang mati mah udah miliaran. Kalau dari dulu mah, ya itu. Hah? Ya 600.000 itu setiap 1 jam loh. Kali 24 jam. Ya. Kan setiap 1 jam itu 600.000 Allah memerdekakan atau membebaskan orang dari api neraka itu. Ya. Terus ya. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa akhbarana Abu Nasr, ya, Abu Nasr memberikan kabar kepada kami, ya, an walidihi, dari orang tuanya, bi isnadin sabit, dengan sanad yang tetap, Al-Bannani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala 600 alfu atikin, yaitu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan 600.000, ya, minan nar, ya, dari api neraka. Tuh, 600.000 orang setiap jam Allah bebasin dari api neraka tuh. Kapan? Fi kulli yaumin wa lailatin, ya, setiap hari dan malam Jumat, ya, wa lailatul jum'ah wa yaumul jum'ah, yaitu malam Jumat dan hari Jumat itu tadi yang saya bilang. Jadi hitungannya itu Bu, Kamis asar sampai ketemu Jumat asar. Tuh, ya. Jadi kan pergantiannya itu mulai asar tuh, ya. Jadi kita harus ambil di situ tuh perhitungannya. Selanjutnya, ya. Fi kulli sa'atin sittumia al-bat'atik minan kulluhum qad istahwajabu an-nar, ya. Semuanya mereka itu apa? Dibebasin dari apa? Dari api neraka. Tuh, dibebasin, enggak disiksa. Wa fi lafdin akhar, dalam lafaz yang lain, an Sabit an Anas radhiyallahu anhu, dari Sabit bin dari Anas, ya,
mudah-mudahan Allah meridainya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin min ayyamid dunya sittumi'ah alfu atikin minan nar. Coba ya, akan ada mengatakan di setiap malam, ya, dari setiap malam yang ada di dunia itu Allah ngapain? Ya, membebasin berapa? Sittumi'ah alf, 600.000. Kalau setiap malam itu enggak hitungannya jam. Ya, kalau malam malam biasa. Tapi kalau hari atau malam Jumat itu hitungannya per jam, fi kulli sa'atin. Ya, tapi kalau di luar hari Jumat atau malam Jumat itu hitungannya cuma malamnya doang. Allah memerdekakan berapa? 600.000 orang. Tapi kalau hari Jumat atau malam Jumat setiap jam itu beda nih, Bu. Ya, enakan mana itu? Ya, jelas enakan malam Jumat tuh, ya. Baik. Laisa fiha sa'atun, ya, tidaklah pada waktu itu, masa atau jam itu, illa wallahi azza wa jalla fi kulli sa'atin sittumi'ah, ya, al-mu'atiqin minan, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala membebaskan berapa? 600.000, ya, manusia atau orang minan dari siksa api neraka. Diulang lagi, kulluhum qad istawjabu an-nar, ya, semuanya mereka itu diselamatin dari siksa api neraka tuh, ya. Wa qala al-Ghazali fil khabar, berkata Imam Ghazali dalam khabar, innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, fi kulli jum'atin sittumi'ah atikin minan nar. Ibu, jadi dalilnya banyak, ya, membebaskan 600.000 orang dari siksa api neraka, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa kata Nabi? Ya, innal jahima tas'aru fi kulli yawmin, ya, sesungguhnya neraka jahanam itu tas'ar, ya, berkobar setiap hari, qabla zawali inda istiwa syamsi, ya, yaitu apa? Ya, qabla zawal, sebelum zawal. Apa itu zawal? Hilangnya matahari, ya, inda istiwa syamsi, pada saat matahari berada di mana? Di tengah-tengah tuh, kayak waktu apa sih? Istiwa syamsi itu zuhur lah, ya kan? Kan kalau waktu zuhur tuh waktu yang lagi sedang-sedangnya panas itu, ya, itu diibaratkan tuh seperti itu, ya, kobaran api neraka tuh sedang panas-panasnya seperti matahari sedang berada di mana? Di tengah-tengah atau atas, pas persis di kepala kita itu, ya, itu. Wa kadza as-sama, ya, demikian pula, ya, mata apa? Langit, fala tasilu fi hadhihi sa'ati illa yaumul jum'ah, ya, langit itu tidak akan apa itu? Menyatu. Langit kan ada berapa, Bu? Ada 7 lapis langit, ya. Ya, itu tidak akan menyatu kecuali pada hari apa? Pada hari Jumat. Ya, matahari, bulan, semua itu, ya, takut namanya hari Jumat, menghormati, ya, menghargai, menjaga tentang kemuliaan hari Jumat itu, ya, itu. Makanya apa? Fala tusallu fi hadhihi sa'ah illa yaumul jum'ah. Jangan kamu mengerjakan sholat pada hari itu atau pada waktu itu kecuali sholat apa? Sholat Jumat, ya. Jadi kalau kita nggak ada uzur apa-apa, Bu, hari Jumat jangan kita bikin sholat zuhur, ya. Bikin apa? Jumat yang wajib itu. Makanya Nabi bilang jangan ngerjain sholat pada siang hari itu kecuali sholat apa? Kecuali sholat Jumat itu yang difardukan oleh Allah kepada kita itu, ya. Baik. Fa innahu sholatun kulluha, ya, maka sungguhnya sholat yang dilakukan semuanya itu
Wa inna jahannama la tas'ulu bihi, saat orang sedang melaksanakan sholat Jumat itu yang namanya neraka itu semua apa ya? Allah lagi padamin dulu sementara waktu itu. Ya, betapa mulianya itu tentang hari Jumat itu enggak ada ya hari-hari yang dimana begitu Allah memuliakan ya hari Jumat kecuali hari Jumat itu ya. Wa sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi, man tarakal Jum'ah, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat, ai mimman talzamahu, yang seharusnya dia itu apa ya wajib untuk mengerjakan sholat Jumat, tapi dia nggak ngerjain ya, dia udah kena kewajiban untuk sholat Jumat. Contohnya dia ini mukim, orang yang menetap nggak kemana-mana, badannya sehat ya, hari Jumat tapi dia nggak sholat ya. Nah orang seperti ini nih kata Nabi apa ya, min ghairi uzrin, tanpa adanya uzur, udhira falyatasaddaq, maka dia dikenakan denda untuk memberikan sedekah. Apa sedekahnya itu Bu? Dinar, sebesar 1 dinar. Kalau orang nggak ngerjain Jumat waktu zaman Nabi itu disuruh kena denda bayar apa? Ya, untuk sedekah sebanyak 1 dinar. Ya, dinar gede Bu, hitungannya 1 dinar itu gede. Ya, mahalan dia emas. Kalau emas sekarang yang paling mahal berapa harga? Yang berapa karat? Ya, ada yang 1 juta ada. Itu emas Bu, ya. Kalau dinar di atas emas, ya. Jauh tuh. Itu dendanya Nabi suruh ngapain? Lo harus nyedekahin 1 dinar kalau lo nggak ngerjain sholat Jumat tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ya, itu Nabi suruh tuh. Ya. Ai min zahabin, atau dari jenis emas. Ya, itu. Fa in lam yajid, kalau dia nggak mampu untuk bersedekah sebanyak 1 dinar, ya, fanis dinar, maka berapa ya? Setengah dinar, setengah gram dah. Ya, boleh nggak? Boleh. Itu Nabi memberikan keringanan. Fa inna dzalika kafaratun at-tark, karena itu merupakan suatu kifarat, suatu tebusan bagi orang yang tidak mengerjakan sholat Jumat tanpa adanya apa? Alasan ataupun uzur yang dibenarkan. Tuh, ya. Jangan main-main sama sholat Jumat itu. Ini laki nih, buat orang laki. Ya, orang perempuan kagak. Karena yang kena wajib Jumat itu adalah orang laki. Ya, perempuan nggak wajib. Tapi kalau dia mau sholat boleh nggak? Boleh. Ya, itu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban. Ya. An Samrah ibn Jundub wa huwa hadisun sahih. Hadisnya ini adalah hadis apa? Sahih. Wa huwa ma tasala sanaduhu. Ya, yang sanadnya itu bersambung. Bi'udulin, yang terkenal keadilannya, dhabitin, yang dikenal kesikohannya, fala suzul, tidak ada keraguan dari si perawi yang meriwayatkan hadis ini tuh. Ya. Kenapa? Hadisnya adalah sahih, ya. Wa ruwiya al-Baihaqi, diriwayatkan oleh al-Baihaqi an Samrah hadisan dha'ifan. Ya, hadisnya merupakan hadis dhaif. Apa katanya? Man tarakal Jum'ah bi ghairi uzrin, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat tanpa adanya alasan, falyatasaddaqu bidirham, maka dia harus bersedekah sebesar 1 dirham. Ai min fiddah, atau dengan emas, au nisfu dirham, atau setengah dirham. Ya. Au sa', atau 1 sa', au mud, atau 1 mud. Ya. Wa dhaif ma kusra an darajah al-hasan. Jadi yang dimaksud dengan hadis dhaif itu adalah hadis yang belum mencapai hadisnya hasan. Ya. Ya, belum mencapai hasan, berarti hadisnya itu adalah hadis apa? Hadis yang dhaif, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man taraka salasa jum'ah,
Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali Jumat, ya, tahawunan biha. Tahawunan artinya apa itu, Bu? Tahawunan itu artinya apa? Sengaja. Ya, sengaja, enggak ada uzur, enggak ada alasan. Al-muradu bit tahawun at-tarku artinya meninggalkan min ghairi izin, tanpa adanya uzur. Taba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan jadikan hatinya itu ay khatamallahu alaihi, ya, Allah akan tutup, ya, tuh hatinya, ya, wa man'ahu, ya, al-tafa, ya, wa man'ahu al-tafa, ya, dia itu akan terhindar, akan terhalang, ya, dari apa? Bentuk suatu kelembutan, ya. Jadi Allah nggak bakal jadiin dia itu orang-orang yang bisa hidup tenang, ya, bawaannya gelisah nanti itu, ya. Kenapa? Karena hatinya Allah sudah apa ya? Sudah kunci, ya. Orang laki nggak ada alasan nggak sholat Jumat kalau dia memang sudah mencukupi syarat-syarat yang harus apa dilakukan, ya. Itu diantaranya satu tadi, dia itu mukim, ya, artinya orang yang menetap, ya, dan balik gitu, ya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an-Ja'di wa isnad hasan, ya, hadisnya itu hasan, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa jumu'atin, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat sebanyak 3 kali, bitumil jumu'atin, ya, au Fatihah, boleh dibaca Jumat, boleh dibaca jamaat, ya, boleh dua-duanya itu. Au sukuniha, ya, boleh Jumat, boleh Jumat, boleh Jumat, ya. Jadi nggak apa-apa kalau baca itu, Bu. Hari apa sih nih? Hari Jumat, itu boleh, benar. Hari apa sih nih? Hari Jumat, ya. Hari apa sih nih? Hari Jumat, ya. Boleh dhammah, boleh fathah, atau boleh sukun. Jangan hari apa nih? Jumat, jangan, ya. Hari Jumat, ya. Baik. Min ghairi uzrin, tanpa adanya uzur atau alasan. Apa itu ancaman Nabi? Kata kutiba minal munafikin, orang itu bakal dicatat termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang munafik. Ibu, kalau dia enggak sholat Jumat 3 kali tanpa adanya alasan, ya, salah satu alasan boleh orang enggak Jumatan, Bu, hujan gede, boleh. Ya, selama nggak punya payung. Kalau ada payung harus pergi, ya. Atau ada jas apa namanya, jas hujan. Kalau nggak punya jas jangan pergi. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan penyakit. Nggak boleh, ya. Baik. Ayin kana mimman tajibul jum'ah alaihi, ya, yaitu bagi orang yang, ya, diwajibkan untuk apa? Mengerjakan sholat Jumat atasnya. Rawahu at-Tabrani an Usama bin Zaid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumul Jum'ah, barang siapa yang mati atau meninggal pada hari Jumat, au lailatiha, atau malamnya, atau malam Jumat, rufi anhu azabul qabri, maka azab kubur bakal diangkat, dibebasin daripada azab kubur itu. Jelas yang matinya orang baik, bukan matinya orang kafir. Ada orang kafir mati di Jumat, ada nggak? Ada, ya. Mabok sama, ya, nggak baik juga matinya dalam keadaan su'ul khotimah namanya itu, ya. Tuh. Artinya kalau orang yang seperti ini tuh, Bu, yang bakal diangkat atau dibebaskan dari siksa kubur, dia punya dosa, belum sempat tobat. Ya, seperti dosa di antaranya orang azab kubur kan apa itu? Dosa orang kencing ceboknya kagak apa ya? Nggak bersih, kencing nggak tiris, itu kan salah satunya itu. Dia ada dosa kayak gitu, belum sempat tobat, tapi lantaran dia meninggal malam atau hari Jumat, dibebasin oleh azab kubur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kalau dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, tetap akan berlaku. Ya, nggak ada alasan itu. Baik.
Wa fil Ihya, dalam kitab Ihya al-Ghazali yang dikatakan oleh Imam Ghazali, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man mata yaumal jum'ah, barang siapa yang mati hari Jumat, aw lailatin, atau hari atau malam Jumat, ya, kataballahu lahu ajru syahid, Allah tulis baginya itu sama dengan orang yang mati syahid. Enak tuh. Ya, kalau kita matinya mati syahid tuh. Ya. Wa waqqa fitnatul qabri, ya, bahkan dibebasin juga dari azab kubur atau fitnah kubur. Auzalika bisyartil iman. Tuh, saatnya nih orang yang mati masih ada apanya? Iman. Kalau imannya kagak, ya jangan harap. Ya, nggak bisa. Gimana kita mau mandiin orang yang ya mati kalau dia kafir? Ya, jangan. Gimana kita mau nyalatin orang kalau tuh orang nggak pernah sholat, gitu. Ya, bisa. Itu pasti suatu ada apanya? Ada ya balasannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, man qala yaumal jum'ah wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi ya pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan.